Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba saya akan melakukan pembahasan PAT kelas 11 peminatan. Sekarang coba kita ke persamaan lingkaran ya. Yang pertama, ini masih mudah. Besar jari-jari dan titik pusat dari persamaan lingkaran berikut adalah, kita mulai dari yang A ya. Sebelum ke A, ingat X kuadrat Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dia punya titik pusat, rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Kemudian jari-jarinya akar dari 1/4 A kuadrat, 1/4 B kuadrat dikurang C. Tapi ingat, di sini harus 1, tidak boleh lebih dari 1. Nah, sekarang dari soal nomor A, X kuadrat plus Y kuadrat, 8X ditambah 6Y min 12 sama dengan 0. A nya 8, kemudian B nya adalah 6, dan C nya minus 12. Maka titik pusatnya diperoleh min setengah kali A, min setengah dari B. B nya adalah 6 ya. Maka diperoleh titik pusatnya adalah min 4 dan min 3. Lalu jari-jarinya berapa? Jari-jarinya akar dari 1/4 dikali A kuadrat, A yang besarnya 8, ditambah 1/4 6 kuadrat dikurang minus 12, sehingga diperoleh akar dari 8 kuadrat 64 bagi 4 16, ditambah 9 ditambah 12, dapat akar 37. Nah, gimana kalau nomor B? Nomor B di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 2. Kita nggak punya nilai Y di sini. Maka nilai A nya adalah minus 6, B nya 0, dan C nya adalah 2. Maka titik pusatnya adalah min setengah dari A besar, min setengah dari B besar. Jadi min setengah kali minus 6 dan min setengah kali 0. Min setengah kali minus 6, hati-hati, negatif di sini. Dapat 3 ya, karena min kali min positif. Setengah kali 0 adalah 0. Itu untuk yang B, mencari titik pusat. Nah, gimana jari-jarinya? Jari-jarinya tinggal sesuaikan dengan rumusnya. Jadi sementara saya hapus dulu. Nah, sekarang kita tentukan jari-jari yang B. Jari-jari B yaitu R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, akar dari 1/4 dikali minus 6 kuadrat, karena B nya 0, kita langsung aja ya, dikurang 2. Nah, 6 kuadrat 36 bagi 4 9, dikurang 2 dapat 7. Nah, sekarang untuk yang nomor C. Nomor C di sini ada angka 2 di depan X kuadrat dan Y kuadrat. Maka ketika ketemu soal seperti ini harus dibagi dulu dengan angka 2 karena supaya 1. Jadi X kuadrat Y kuadrat 6X dan 10Y dikurang 5/2 ya, sama dengan 0 bagi 2 adalah 0. Nah, dari sini kita kasih pecahan supaya ngitungnya agak sedikit enak. Nah, nilai A nya sama dengan 6, B nya sama dengan 10, C nya adalah min 5 bagi 2. Maka diperoleh titik pusatnya adalah min setengah, kalau saya langsung 6, min setengah kali B nya adalah 10, maka diperoleh min 3, min 5 ya, titik pusat dari nomor C. Nah, untuk yang jari-jarinya akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang oleh C. Maka akar dari 1/4 dikali min 3 pangkat 2, 1/4 min 5 pangkat 2 dikurang C nya adalah min 5/2. Nah, jika langsung hasilnya berapa nih?
B-nya adalah 10 ya. Kemudian A besarnya adalah 6 di sini. Nah, 6 kuadrat 36 bagi 4 adalah 9. Kemudian ditambah oleh 10 kuadrat 100 bagi 4 adalah 25. Min kali min plus 5 per 2. Kalau saya samain penyebutnya 2, maka tinggal dikali 9 kali 2 18. Ditambah 50 ditambah 5. Maka akar dari 73 per 2. Ini jari-jari untuk nomor C. Oke, kemudian kita ke nomor 2. Jika persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat ditambah 3a plus 1 kali x ditambah 6y dikurang 8 sama dengan 0 memiliki jari-jari sebesar akar 42, maka nilai A-nya berapa? Nah, sekarang karena diketahui jari-jarinya akar 42, kita mulai dari situ ya. X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 3a tambah 1x ditambah 6y dikurang 8 sama dengan 0. Maka nilai A besarnya adalah 3a tambah 1, B-nya adalah 6 dan C-nya adalah min 8, dimana R-nya akar 42. Nah, R-nya sendiri akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C sama dengan akar dari 1/4 dikali 3A ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1/4 dikali 6 kuadrat dikurang minus 8 ya, karena C-nya minus 8. R-nya akar 42. Ketika akar 42 ini kita sederhanakan sebelah kanannya, maka diperoleh 1/4 3A dikuadratkan 9A kuadrat 2 kali 1 kali 3A adalah 6A ditambah 1 kuadrat adalah 1 ya. 6 kuadrat 36 dibagi 4 adalah 9, min kali min jadi plus 8. Kalau masing-masing ruas diberi kuadrat, maka diperoleh persamaannya adalah 42 1/4 dikali 9A kuadrat plus 6A tambah 1 ditambah 17. Nah, 17 nya pindah ruas ke kiri. 42 dikurang 17 sama dengan 1/4 dikali 9A kuadrat ditambah 6A ditambah 1. Ketika dikurang, ini adalah 25 ya. Lalu dikali silang karena pembagian. Dikali 4 sama dengan 9A pangkat 2 ditambah 6A ditambah 1. Nah, ketika ini 25 kali 4 adalah 100, kemudian dipindahkan ke kanan, maka diperoleh jadi 9A pangkat 2 6A ditambah 1 dikurang 100 min 99. Maka kalau saya bagi 3 semua, 3A pangkat 2 plus 2A min, saya bagi 3, 33 ya. Sehingga dihasilkan faktor 0 sama dengan 3A kemudian dikalikan dengan A. Nah, sekarang gunakan sifat faktor di kelas 8 SMP untuk mencari ini. Kemudian kalau sudah dapat, nanti akan mendapatkan nilai A-3. Oke, ini adalah plus 11. Itu ya. Nah, 3A kali A 3A kuadrat, 3A kali min 3 min 9 ditambah 11. A adalah 2A, 11 kali min 3 adalah min 33. Maka ada dua jawaban yang memenuhi, yaitu 3A plus 11 sama dengan 0, 3A sama dengan min 11, A adalah min 11 dibagi 3. Lalu yang kedua, A min 3 sama dengan 0, maka A sama dengan 3. Ada dua jawaban, pertama 3 dan min 11 per 3. Oke, kemudian nomor 3, jika jari-jari lingkaran yang memiliki persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus A plus 1x ditambah A plus 3y min 10 sama dengan 0 adalah akar 35, maka yang dicari adalah titik pusat lingkarannya berapa. Nah, yang harus diketahuinya apa dulu? Persamaan x kuadrat y kuadrat plus A plus 1x ditambah A plus 3y min 10 sama dengan 0. R nya adalah akar 35.
dan nilai A besarnya diketahui A plus 1, B besarnya A plus 3, dan C nya min 10. Nilai R sendiri akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C akar dari 1/4 A plus 1 kuadrat 1/4 A plus 3 kuadrat dikurang oleh C. Nah, sehingga kalau R nya diganti dengan akar 35 seperti di soal, maka diperoleh 1/4 A plus 1 kuadrat A kuadrat plus 2A plus 1 ditambah 1/4 dikali A dikuadratin A kuadrat. Nah, 2 kali 3 kali A 6A ditambah 9. Kemudian dikurang oleh C dapat min 10 C nya. Nah, kalau sudah akarnya masing-masing ruas dikuadratin ya. Nah, setelah dikuadratin maka tinggal 35 saja di sini. Nah, tinggal 1/4 A kuadrat ditambah 2A plus 1 ditambah 1/4 dalam kurung A kuadrat 6A tambah 9 ditambah oleh 10. Kemudian kalau saya kalikan 4 supaya lebih enak, 35 kali 4 140. Ini tinggal A kuadrat 2A tambah 1. 1/4 kali 4 adalah 1. 1 kali semuanya adalah A kuadrat 6A tambah 9 ditambah 10. Nah, kalau saya pindah ruas, A kuadrat tambah A kuadrat jadi 2A kuadrat, 2A ditambah 6A jadi 8A, 1 tambah 9 10, 10 tambah 10 adalah 20. Setelah pindah ruas, ini adalah 40. Kemudian ini menjadi 1 tambah 9 10 tambah 40 50 dikurang 140. Maka 2A kuadrat ditambah 8A ditambah min 90. Kalau saya langsung min 90 ya, saya bagi 2 semua, maka diperoleh A pangkat 2 ditambah 4A dikurang 45. Sehingga kalau difaktorkan menjadi A tambah 9 dikali A min 5. Nanti ada 2 nilai, A plus 9 sama dengan 0, A sama dengan min 9, A min 5 sama dengan 0, A sama dengan 5. Di sini digunakan untuk mencari titik pusat. Jadi ada 2 titik pusat kemungkinannya. Ini saya hapus dulu untuk mencari titik pusatnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita mulai. Ganti nilainya, yang pertama boleh pilih salah satu. Saat ini yang pertama ya, A nya adalah min 9, maka titik pusatnya min setengah A besar, min setengah B besar. Jadi min setengah dari A tambah 1, min setengah dari A tambah 3. Nah, sehingga diperoleh min setengah dari A nya min 9 plus 1, min setengah dari min 9 plus 3. Nah, hasilnya min 9 tambah 1 adalah min 8 kali min setengah. Titiknya adalah 4, min 6 kali min setengah adalah 3. Sekarang kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua kita ganti dengan nilai A yang kedua, yaitu saat nilai A nya 5. Nah, saat A nya 5, ketika diganti ke persamaan pusat lingkaran, yaitu min setengah A, min setengah B, di mana masing-masing titik A besarnya min setengah dari A plus 1, min setengah dari A tambah 3. Maka kalau diganti nilai A nya 5, nanti kalian akan mendapatkan sebuah titik pusat lagi sebesar min setengah dikali 5 tambah 1, min setengah dari 5 tambah 3. Sehingga persamaan pusat yang kedua min 3, min 4 ya. Oke, kemudian nomor 4, sebuah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah A plus 4X tambah B min 3Y min 12 sama dengan 0.
melalui titik 1,-5 dan titik min 3,3. Maka nilai dari A tambah B berapa? Nah, kalau melalui titik mudah, cukup substitusi titiknya ya. X kuadrat plus Y kuadrat ditambah A tambah 4X ditambah B min 3Y min 12 sama dengan 0. Ketika titik yang pertama 1,-5, artinya X 1, Y-nya min 5. 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, A tambah 4 dikali 1 ditambah B min 3 dikali min 5 dikurang 12 sama dengan 0. 1 kuadrat adalah 1 ditambah 25. Ini adalah A plus 4. Min 5 kali B min 5B tambah 15 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, 1 tambah 25 adalah 26. 26 tambah 4 adalah 30. 30 tambah 15 45. 45 dikurang 12 adalah 33. Ditambah A min 5B sama dengan 0. Maka diperoleh kalau pindah ruas min 33. Ini dapat persamaan pertama ya. Nah, kemudian yang kedua diperoleh titik yang min 3,3. Artinya X-nya min 3, Y-nya 3, substitusi. Min 3 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah A tambah 4 dikalikan dengan min 3. Lalu B min 3 dikali 3 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, jika sudah, maka yang terjadi min 3 kuadrat adalah 9. 9 tambah 9 18. Min 3 kali A min 3A ditambah minus 12. Lalu ditambah 3B dikurang 9. Min 12 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, sekarang min 3A tambah 3B tetap di sini. Kemudian 18 kurang 12 6. 6 dikurang 9 min 3. Min 3 dikurang 12 min 15. Kalau pindah ruas min 3A ditambah 3B sama dengan 15. Ketika saya bagi min 3, A min B sama dengan min 5. Oke, kemudian berikutnya sekarang eliminasi. Eliminasi antara persamaan yang pertama dengan yang kedua. Nah, A min 5B sama dengan min 33 dan A min B sama dengan min 5. Kalau saya langsung kurang, ini habis min 4B sama dengan min 28 ya. Maka nilai B-nya adalah 7. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ketika saya ganti ke dalam persamaan, boleh pilih salah satu. B-nya 7, saya ganti ke dalam A min B sama dengan min 5. A dikurang 7 sama dengan min 5. Maka A-nya adalah min 5 ditambah 7. Dapat 2. Maka nilai A tambah B, A-nya 2 ditambah 7, dapat 9. Oke, kembali ke nomor 5. Persamaan garis singgung sebuah lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Yang melalui titik 2,-6 adalah berapa? Bentuknya seperti apa? Nah, langkah pertamanya kalian harus dicoba ya. Kalau nggak diuji coba, hati-hati, bisa berbahaya. Karena yang namanya persamaan garis singgung melalui titik tersebut ada dua kemungkinan. Yang pertama terletak pada lingkaran, yang kedua titiknya terletak di luar lingkaran. Nah, ketika ketemu pada lingkaran lebih enak daripada yang di luar lingkaran. Nah, sekarang untuk menjawabnya kita uji titik terlebih dahulu sebesar 2,-6 ke persamaan lingkaran dengan cara substitusi titiknya ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 6Y dikurang 12 sama dengan 0. X nya ganti 2 dan Y nya ganti 6, minus 6. 2 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 6 dikali minus 6 dikurang 12 sama dengan 0. 2 kuadrat 4 tambah 36, ini dapat 8, min 36 min 12 sama dengan 0.
4 tambah 8 12 dikurang 12 0 ya. 36 dikurang 36 hasil juga 0. Ini artinya titik 2, minus 6 terletak pada lingkaran. Nah, kalau pada lingkaran, maka kalian tidak usah menghafal rumusnya. X kuadratnya diurai menjadi X kali X. Y kuadratnya diurai menjadi Y kali Y. Nah, 4 di sini selalu kita bagi 2 dengan syarat X-nya dipecah jadi X tambah X. Dan 6 per 2 Y tambah Y dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian beri titik X1 salah satu dari huruf tersebut. Nah, dengan syarat X1 Y1 nya diganti titiknya. 2, minus 6 dianggap sebagai X1 Y1, kita ganti 2X ditambah minus 6Y. 4 bagi 2 adalah 2. 2 tambah X ditambah 3 dikali minus 6 tambah Y minus 12 sama dengan 0. Sehingga 2X min 6Y ditambah 4 karena 2 kali 2 ya, tambah 2X min 18 3 kali Y plus 3Y min 12 sama dengan 0. Nah, sekarang sederhanakan 2X tambah 2X, 4X minus 6Y ditambah 3Y, masing-masing sudah dapat min 3Y. Nah, sekarang jika sudah, cari nilai konstanta yang akan kamu peroleh, yaitu dengan cara 4 dikurang 18 min 14 min 14 min 12 min 26 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgung lingkaran di titik 2, minus 6. Atau bentuk lainnya tinggal pindahkan ruas, yaitu 4X kurang 3Y minus 26 nya pindah ruas menjadi plus 26. Maka persamaan garis singgungnya 4X min 3Y. Oke, kembali ke nomor 6. Persamaan garis singgung sebuah lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 8Y min 15 sama dengan 0, tapi tegak lurus dengan garis 3X tambah Y min 7 sama dengan 0. Nah, secara tegak lurus gambarnya siku-siku ya. Di sini 6X plus 8Y dikurang 15, dia tegak lurus dengan garis 3X tambah Y dikurang 7 sama dengan 0. Garis ini punya gradien M2 yang sifatnya min A dibagi B. A yang di depan X yaitu min 3, yang di depan Y adalah 1, dapat min 3. Karena syarat tegak lurus, maka dia punya syarat tertentu seperti syarat SMP M1 kali M2 sama dengan min 1. M2 nya kita ganti dengan min 3, maka karena kali pindah ruas jadi bagi ya, min 1 dibagi min 3 dapat sepertiga. Nah, terus yang keduanya A nya 6, kemudian B nya 8, C nya min 15. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari pusatnya. Pusatnya adalah min setengah A min setengah B, dimana A nya 6, kita ganti min setengah kali 6, min setengah dikali 8 ya. Maka titik pusatnya dapat min 3, min 4. Kemudian kita tentukan jari-jarinya. Jari-jarinya sendiri adalah akar dari 1/4 A pangkat 2 ditambah 1/4 B pangkat 2 dikurang C. Akar dari 1/4 A nya sendiri sudah ada 6 ditambah 1/4 B nya 8 dikurang C nya min 15 ya. Tapi hati-hati, perhitungan kalian hampir semuanya terkecoh ketika nilai C nya negatif, main langsung min 15, itu yang salah. Nah, 6 kuadrat 36 dibagi 4 adalah 9. Kemudian 8 kuadrat 64 dibagi 4 adalah 16, ditambah karena min kali min dengan 15. Maka nilai R nya akar dari 25 tambah 15, 40 ya. Nah, akar 40 itu sendiri adalah 4 kali 10, maka diperoleh akar 42
akar 10 tidak punya bentuk akar, maka tetap dibiarkan akar 10. Nah, kalau sudah dapat R, kemudian titik pusatnya A dan B, ini sebagai titik pusat A dan B, maka kita ganti ke persamaan garis singgung. Kalau dia punya gradien, maka diperoleh Y min B M kali X min A plus minus R akar dari M kuadrat ditambah 1. Sekarang B nya ganti ya, A nya adalah min 3, B nya adalah min 4, M nya yang digunakan setelah dicari tegak lurus sebesar sepertiga, dan R nya sudah ada sebesar 2 akar 10. Ketika diganti besar B nya min 4, min dari min 4 sama dengan M nya kita ganti sepertiga dikali X dikurang min 3, kemudian plus minus 2 akar 10 akar dari M kuadrat 1/3 pangkat 2 ditambah oleh 1. Nah, untuk melanjutkannya saya hapus terlebih dahulu yang di atas. Sekarang coba kita lanjutkan lagi perhitungan untuk garis singgungnya. Setelah dihitung min kali min, nanti Anda akan dapat tambah 4. 1/3 dikali X tambah 3 plus minus 2 akar 10. Nah, hati-hati dalam menghitung pecahan. Sepertiga dikuadratkan dapat 1/9. Karena penyebutnya 9, 1 ini kita ubah jadi 9/9. Jadi 1/3 X tambah 3 plus minus 2 akar 10 akar dari 1 tambah 9 adalah 10. Penyebutnya sudah sama ya, tinggal per 9. Maka Y tambah 4 sama dengan 1/3 X ditambah 1/3 dikali 3, hasilnya 1 plus minus 2 akar 10. Akar 10 tetap akar 9 3. Lebih memudahkan lagi kalau dikali 3. 3 kali Y 3Y ditambah 12. 1/3 kali 3 adalah 1 kali X. 1 kali 3 plus minus 3 bagi 3 habis ya, tinggal 2. Akar 10 kali akar 10 adalah 10. Maka 3Y X pindah ruas min X 3 plus 12 pindah ruas plus minus 2 kali 10 adalah 20. Sekarang sederhanakan, tetapi karena di situ ada plus minus, nanti persamaan garis singgungnya ada 2. Yang pertama adalah positif dari 3Y min X, 3 min 12 min 9 tambah 20. Jadi 3Y min X sama dengan 11. Lalu yang kedua, ambil yang negatif 3Y min X, 3 min 12 min 9 min 20 ya. Ambil yang negatif dari 20. 3Y min X sama dengan min 29. Kalau PG nya nggak ada, silahkan di otak atik bentuknya. Pindah ruas jadi plus X min 3Y ditambah 11. Atau yang keduanya, X min 3Y min 29. Ini persamaan garis jika. Oke, untuk nomor 7, cari persamaan garis singgung sebuah lingkaran dari X kuadrat plus Y kuadrat min 10X tambah 6Y ditambah 14 sama dengan 0, tapi sejajar dengan garis 2X min Y sama dengan 3. Saya tuliskan dulu ya. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 6Y ditambah 14 sama dengan 0, sejajar dengan garis 2X min Y sama dengan 3. Nah, sekarang sama dengan cara yang sebelumnya. Silakan cari gradiennya dulu. Kemudian cari titik pusat dan jari-jari. Nah, gradien dari sini kamu dapat berapa tadi? Min A per B ya. A yang di depan X dibagi yang di depan Y min 1. Maka gradiennya adalah 2. Syarat dari sejajar, maka diperoleh M1 sama dengan M2. M1 nya sendiri adalah 2. Nah, sekarang cari titik pusatnya. Cari titik pusatnya, kalau saya langsung min setengah A min setengah B, maka min setengah dari min 10, kemudian min setengah dari 6. Min setengah kali min 10 adalah 5. Lalu min 3 dengan jari-jari
akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Akar dari, nah tinggal masukin A kuadrat. Kita masukkan 1/4, A nya adalah min 10 kuadrat, kemudian B nya 6, saya kurangi C nya 14 ya. Nah kalau sudah, nanti R nya akar dari min 10 kuadrat 100 bagi 4 25 ditambah 36 bagi 4 9 ya, dikurang 14. Nanti Anda akan mendapatkan akar dari 20. Akar 20 4 kali 5 2 akar 5. Yuk kita masukin ke persamaan garis singgungnya. Y min B M dikali X min A positif minus akar dari R M pangkat 2 ditambah 1. Kalau saya ganti nilai minus B nya sebesar min 3, titik pusatnya ingat ya, yang dipakai adalah gradiennya adalah 2 dikali X dikurang 5 plus minus R nya adalah 2 akar 5 akar dari M kuadrat. M kuadratnya sudah ada 2 kuadrat ditambah dengan 1. Nah kalau sudah, silakan disederhanakan. Bentuk sederhananya kita tuliskan ulang di atas setelah saya hapus. Nanti min kali min akan didapatkan positif 3 sama dengan 2 kali X 2X. 2 kali min 5 adalah min 10 plus minus 2 akar 5 dikali akar dari 2 kuadrat 4 tambah 1 5. 2X min 10 plus minus 2 akar 5 kali akar 5 adalah 5 ya. Nah jadi Y sama dengan pindah ruas 2X min 10 plus minus 10 dikurang oleh 3. Y sama dengan, ada 2 persamaan 2X min 10, ambil positif 10 min 3. Lalu yang persamaan keduanya 2X min 10, kalau tadi positif kita ambil yang negatifnya. Maka masing-masing persamaannya diperoleh, tinggal disederhanakan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nanti diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu 2X min 10 tambah 10 habis tinggal min 3. Dan yang kedua 2X min 10 min 10 min 3 min 23.